Assalamualaikum. Di video kali ini akan membahas materi tentang fiksasi mikroteknik hewan. Untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah mikroteknik hewan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video yang saya buat. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama adalah Syafitri Siregar, NIM 0704183164, kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi UINSU. Dosen pengampu Ibu Sukria MSc pada mata kuliah Mikroteknik Hewan. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu 1. Pengertian fiksasi, 2. Tujuan fiksasi, 3. Proses fiksasi, 4. Proses fiksasi dalam pewarnaan, 5. Fungsi fiksasi sediaan, 6. Prinsip dasar fiksasi, 7. Jenis-jenis fiksasi, 8. Larutan fiksasi, 9. Apa itu fiksasi, 10. Tahapan fiksasi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan materinya ya. Fiksasi dalam ilmu psikologi adalah berhentinya perkembangan suatu bagian dari pribadi seseorang, misalnya dalam seksualnya. Nah, sehingga pada bagian itu tidak mengalami perkembangan lagi. Apa itu fiksasi? Fiksasi adalah sesuatu yang membunuh bakteri dan membuat sel bakteri melekat pada objek gelas. Adapun nama lain dari fiksasi yaitu obsesi, antusiasme, kegandrungan, keinginan, dan kompleks. Adapun tujuan fiksasi yaitu yang pertama, untuk menjaga struktur dan komponen kimiawi. Yang kedua, untuk pencegahan kerusakan dan kematian. Yang ketiga, mengeraskan sel dan jaringan. Keempat, pemadatan. Yang kelima, efek pewarnaan. Yang keenam, menampilkan sel. Proses fiksasi dalam pewarnaan merupakan proses pencelupan yang bertujuan untuk mengunci zat warna yang masuk ke dalam serat, agar warna yang dihasilkan tidak mudah pudar atau meluncur. Fiksasi yang dilakukan dengan cara menambahkan bahan yang mengandung kompleks logam, dan fiksasi ini biasanya digunakan bahan-bahannya yaitu kapur, tawas, dan tunjung. Adapun tujuan fiksasi yaitu untuk menjaga sel dan komponen jaringan pada keadaan lifelike state. Nah, jadi fiksasi ini terdapat dua tipe yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Kemudian, apa sih fungsi fiksasi sediaan? Nah, fiksasi sediaan itu berfungsi untuk menghentikan proses metabolisme tanpa mengubah keadaan yang sebenarnya. Fiksasi ini juga berfungsi untuk merekatkan sediaan apus darah tepi dan membantu penyerapan warna dengan sempurna. Kemudian, tahapan fiksasi. Tahapan fiksasi merupakan bagian terpenting dari semua teknik histologi dan sitologi, dengan tetap memberikan warna yang alami. Dan untuk mencegah terjadinya protein yang berlanjut terdapat 3 metode. Larutan fiksasi yang digunakan yaitu formalin 10% dalam air laut, buffer formalin, larutan bowin, dan formalin 5%. Proses fiksasi yaitu nitrogen bebas atau Na2 diekstrak dari atmosfer dan diubat menjadi tetap menjadi senyawa nitrogen yang merupakan nutrisi tanaman atau pupuk. Nah, di dalam proses ini dilakukan oleh bakteri tertentu seperti di dalam nodul akar, kacang-kacangan, buncis, dan kacang polong, serta ganggang biru dan ganggang hijau dan kilatan petir. Adapun jenis-jenis fiksasi yaitu yang pertama
adalah fiksasi basah. Nah, fiksasi basah ini merupakan tindakan fiksasi yang dimana sediaan sitologi masih dalam posisi basah atau lembab. Yang kedua itu ada fiksasi counting yang merupakan fiksasi untuk fiksasi basah. Nah, fiksasi ini dilakukan dengan cara penyemprotan pada spesimen sitologi yang dibuat secara konvensional maupun dengan metode berbasis cairan. Yang ketiga itu ada fiksasi kering. Fiksasi kering ini merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologi yang digunakan dengan mengeringkan sediaan di udara. Yang ketiga ada fiksasi kering. Nah, fiksasi kering ini merupakan fiksasi yang dilakukan pada sediaan sitologi yang dilakukan dengan mengeringkan sediaan. Dilakukan dengan mengeringkan sediaan di udara terbuka, pemanasan hingga kering. Nah, suhu yang dibutuhkan ini maksimal 50 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada fiksasi khusus. Nah, fiksasi khusus ini terbagi dua, yaitu fiksasi Carnoy dan fiksasi cair. Nah, fiksasi Carnoy itu adalah fiksasi yang dikhususkan untuk spesimen hemoragil. Kemudian fiksasi cair yaitu merupakan fiksasi yang baik ketika akan membuat sel blok. Larutan fiksasi bekerja dengan menginaktifikasi enzim lisosom sehingga struktur baik luar atau dalam sel tetap terjaga. Makromolekul tidak akan mudah larut oleh air ataupun cairan, dan makromolekul pun tidak akan mudah larut oleh air ataupun cairan lainnya. Nah, fungsi fiksasi yaitu untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif, tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, dan melekatkan bakteri di atas objek kaca dengan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Prinsip dasar fiksasi itu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah koagulasi, yaitu proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral. Yang kedua itu ada presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi pada sebelumnya. Nah, presipitasi ini disebabkan berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia. Jaringan yang tidak difiksasi tidak baik menunjukkan morfologi inti dan sitoplasma yang menyusut berlebihan dengan batas sel yang tidak jelas. Terdapat vakuola dan fragmentasi nukleus dan sitoplasma dari sel tubulus distal dan retraksi glomerulus akibat penyusutan. Pigmen berwarna coklat sampai hitam berbentuk butiran yang rata, kadang menumpuk atau tersebar. Hal ini paling sering terlihat pada jaringan yang kaya darah seperti limfa dan jaringan yang telah lama terinfeksi. Formalin pigmen terbentuk ketika asam formalin bereaksi dengan hemoglobin membentuk asam aldehida hematin. Formalin terurai menjadi asam format yang menjadi sumber pembentukan asam formaldehida hematin. Dalam larutan formalin yang tidak mengandung buffer, penurunan pH bisa sangat cepat bahkan dalam formalin buffer sekalipun. Kemudian artefak dapat dihilangkan dengan merendam jaringan menggunakan larutan asam pitrik jenuh dalam alkohol sebelum dilakukan pewarnaan atau dicegah dengan menggunakan larutan buffer formalin dengan pH yang sesuai dan membatasi waktu fiksasi. Artefak ini paling sering terlihat dalam spesimen dengan ukuran besar, terutama yang dikelilingi oleh kapsul, serta dalam jaringan yang berdegenerasi cepat, seperti jaringan kelenjar. Hal ini terjadi ketika fiksatif terpenetrasi dengan perlahan. Penyebab umum untuk hal ini adalah
insufisiensi waktu fiksasi. Satu bagian dari aspirasi sumsum terlihat lisis sel darah merah atas. Pewarnaan masom trichome pada organ hati menunjukkan pewarnaan merata karena efek fiksasi. Fiksasi berkepanjangan dalam formalin dapat menimbulkan penyusutan sekunder. Glikogen streaming, polarisasi butiran pada sitoplasma terlihat cukup jelas. Hal ini disebabkan oleh pengendapan dan perpindahan glikogen oleh bagian awal dari sel yang terfiksasi. Efeknya mungkin dari sel yang terfiksasi tidak begitu jelas pada jaringan yang difiksasi menggunakan larutan fiksatif. Glikogen seperti formal alkohol atau Bowens efek ini sepenuhnya dapat dihindari menggunakan teknik potong beku. Fiksasi harus dilakukan dengan segera. Jika larutan tidak dimiliki, maka spesimen harus didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius. Pembekuan jaringan pada freezer akan menghasilkan pembentukan kristal es yang sepenuhnya mendistribusi dan melenyapkan penampilan normal jaringan. Ini juga dapat terjadi ketika jaringan dimasukkan ke dalam wadah formalin dan wadah tersebut secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam freezer untuk disimpan semalaman atau akhir pekan. Artefak ini terjadi karena jaringan yang cepat beku.